Karena Allah sudah memuliakan, maka kita memuliakan ulama berarti kita menyelamatkan diri kita. Habaib tidak minta kalian hormati, tidak minta cium tangannya. Kiai, guru sepupu tidak minta kalian cium tangannya. Tapi kita ini tahu diri, ilmu tidak punya, nasab tidak nyambung sama Nabi. Apa yang kita andalkan untuk bisa dapat syafaat Nabi? Maka dengan mencintai habaib, mencintai ulama, itulah sebab kita yuhsarul mar'u ma'aman ahab, dikumpulkannya orang itu bersama orang yang dia cintai. Oleh karena itu di dalam kehidupan ini harus kita punya namanya murabbi ruh, murabbi ruhi wal jasad, guru yang bisa membimbing kita di dalam ruh kita dan jasad kita untuk bisa sambung kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini memiliki guru-guru yang mana tersambung kepada ulama-ulama, tersambung kepada para habaib sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang bubuhan Hantu Banyu itu bilang Ba'alawi terputus itu namanya bungol, marahnya buntak. Kenapa? Karena kita lihat sejarah para ulama dengan para habaib itu sangat dekat hubungan mereka. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang beliau katakan, yang telah saya sebutkan tadi kalimat daripada perkataan Sayyidina an asila ila qarabati Rasulillah, aku menyambung kepada keluarga Rasulullah SAW. Ahabbu ilayya an asila ila qarabati, lebih aku cintai, lebih aku sukai dibandingkan aku menyambung hubungan kepada keluargaku sendiri. Mau itu habibnya asli kah, nyambung kah, tidak nyambung kah? Kalau dia ngaku habib wajib kita cintai. Urusan habibnya itu nyambung atau tidaknya urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada urusan kita. Misalnya seperti salah satu gejolak yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ambil contoh seperti Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani guru sekumpul. Ada yang bilang beliau Ali terus, ada yang bilang beliau bukan Ali terus. Menurut dia apa? Ali terus kan bukan? Ali terus kan? Yakin dia? Mau beliau Ali terus ataupun bukan, tetap wajib kita mencintai beliau. Kenapa? Karena nisbatnya kemuliaan beliau adalah tersambung kepada Rasulullah SAW dengan sanad ilmunya. Kalau beliau tersambung nasab atau beliau tidak tersambung nasab, itu urusan beliau dengan Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umat, sebagai pecinta guru sekumpul adalah harus mencintai guru sekumpul, mau beliau Ali terus atau bukan Ali terus. Itu namanya menyelamatkan diri. Kalau aku bilang beliau Ali terus, ternyata bukan Ali terus, dosa loh. Atau sebaliknya, oh beliau bukan Ali terus, ternyata beliau Ali terus, dosa saya. Mau menyelamatkan diri, terserah beliau Ali terus ataupun bukan. Yang penting wajib bagi ulun untuk mencintai guru sekumpul. Itu cari amannya. Ya seperti yang KTP atau misalnya ini yang lagi viral nih, ijazah palsu. Ya. Mau bilang ini ijazah ada asli, harus ada buktinya. Itu salah satu contohnya. Maka bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mencintai ulama adalah karena mereka bernisbatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa sih kok Nabi Muhammad ini luar biasa? Kok Nabi Muhammad ini harus kita cintai, harus kita muliakan, harus kita adakan peringatan maulidnya, harus kita baca maulid Nabi Muhammad SAW, harus kita berselawat kepada Nabi, harus kita sholat sesuai tuntunan Nabi, harus puasa sesuai ajaran Nabi. Kenapa sih Nabi ini? Nabi itu, Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia, tapi bukan seperti manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di akhir daripada surah Kahfi, ya, Qul, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarun. Nabi Muhammad disuruh mengatakan perkataan itu, firman Allah. Katakan wahai Muhammad, innama ana basyarun, aku ini manusia. Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad seperti kita ini. Di dalam kalau kita belajar
Akidah, ya. Akidatul awam. Tahu akidatul awam kan? Belajar Pak, akidatul awam. Ya, belajar. Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Hah? Bagi Rasul 4. Sifat mustahil bagi Rasul berapa? 4. Sifat jaiz bagi Rasul 1. Apa itu? Apa? Apa? Ya, beliau memiliki sifat manusiawi, manusia. Apa sih maksudnya Nabi Muhammad ini dan nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan penghulunya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau manusia? Itu namanya memiliki sifat manusiawi. Apa maksudnya memiliki sifat manusiawi? Yaitu beliau punya anak. Beliau kalau dicubit, Nabi Muhammad itu kalau dicubit sakit juga. Sama seperti kita. Kalau kita dicubit sakit. Kalau anaknya dipukul marah kita. Begitu juga dengan Nabi besar Muhammad SAW. Itu ada sifat manusiawi, itu sifat jaiz yang wajib belajar. Setiap orang mukallaf wajib belajar ilmu tauhid. Di antaranya adalah kitab Aqidatul Awam. Itu umum semua. Ya, mau di Banjar pakai Aqidatul Awam, mau di Jawa pakai Aqidatul Awam, mau di Madura pakai Aqidatul Awam, mau di Sumatera pakai Aqidatul Awam. Cuman beberapa ulama kampung-kampung masing-masing bikin rangkuman daripada kitab-kitab tauhid seperti jadi disusun oleh ulama-ulama kita yang ada di Banjar, di Madura, di Jawa, dan di tempat-tempat dan lainnya. Maka Nabi Muhammad SAW ini, "Qul innama ana basharun," katakan aku ini manusia. Yaitu Muhammad manusia. Yuha ilayya, tapi bedanya manusia kita dengan Nabi. Nabi itu turun wahyu kepada beliau. Kalau kita ini namanya wahyu, yang orang kita wahyu. Ada yang namanya wahyu gak sini? Ada? Wujudan kan wahyu? Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah ya. Kalau yang nama Nabi itu wahyu turun, mau ini wahyu datang, wahyu hadir. Jadi Nabi Muhammad SAW itu beliau bedanya dengan kita. Yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Turun wahyu kepada Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang secara ilmu, secara umumnya. Ya, Nabi Muhammad itu manusia, tapi bedanya kita dengan Nabi itu beliau itu turun wahyu kepada beliau, kalau kita tidak turun wahyu kepada kita. Dan yang lainnya kelebihan Nabi Muhammad SAW adalah apa? Nabi Muhammad itu lahirnya memang di tahun gajah. Tapi Nabi Muhammad SAW itu beliau menjadi Nabi sebelum Nabi Adam ruhnya ditiupkan ke dalam tanah untuk diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam baru mau diciptakan, Nabi Muhammad itu sudah memiliki gelar sebagai Nabiullah, Habibullah. Itu Nabi Adam belum diciptakan, Allah Nabi Muhammad sudah memiliki gelar sebagai Nabiullah atau Rasulullah. Sebagaimana kalau kita masuk ke dalam surga, ya di atas pintu-pintu surga, di atas tiang-tiang surga itu tertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam, ya, Nabi Adam ketika beliau turun ke dunia, beliau mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana sosok Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Adam di dalam doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ujar Nabi Adam ketika sudah beliau turun ke muka bumi. Di dalam Maulid Giba ya disebutkan, fa ahdatani Allah ilal ardi fi dhahri Adam. Ketika aku diturunkan dari langit ke dunia, ujar Nabi SAW, aku berada di mana? Di dhahri Adam,
ada di dalam tubuhnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad itu ya, sebelum beliau lahir, beliau itu seperti cahaya. Ya, kalau di dalam maulid Habsyi, fanuru hadzal habib. Karena itu kalau baca maulid itu jangan maulid Habsyi aja, semua maulid dibaca. Jangan fanatik satu maulid aja, semua maulid dibaca biar kita tahu bagaimana luar biasa Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dalam maulid Habsyi, ya, kalau maulid Azab itu tentang Nur Nabi Muhammad itu dibahas di bab pertama maulid Azab. Ya. Kalau di maulid Habsyi yang dibahas tentang Nur Nabi Muhammad SAW, fanuru hadzal habib awwalu makhluqin baraza fil alam. Maka cahaya ini, kekasih Allah ini adalah cahaya yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan dari alam semesta ini. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Belum ada matahari, belum ada langit, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada malaikat Jibril, belum ada semuanya. Ini yang pertama Allah ciptakan adalah Nabi, cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu syukur kita hadir maulid seperti ini, bersyukur. Para donatur itu bukan harus bangga diri, pian bersyukur karena harta pian dipakai untuk peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau harta yang dikeluarkan untuk peringatan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW itu lebih baik daripada harta yang kita taruh di brankas kita, yang kita taruh di bank kita. Kita punya 100 juta misalnya, kita bersedekah, desain maulid Nabi kah? Lu nyumbang 100.000 aja. Duitnya 100 juta, sumbang 100.000. Sisa rekeningnya berapa? 99 juta 900. Yang 100.000 itu yang akan menyelamatkan 99 juta 900.000. Itu akan selamat karena berkat 100.000 yang pian sumbangkan untuk peringatan maulid Nabi SAW. Ini bukan peringatan biasa aja, peringatan awwalu makhluqin baraza fil alam. Ini cahaya yang pertama kali Allah ciptakan di dalam alam semesta. Belum ada semuanya, belum kita apalagi ada lagi kita deh. Surga aja belum ada, langit belum ada, bumi belum ada. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah fanuru hadzal habib awwalu makhluqin baraza fil alam wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin bima hadatsa wa ma taqaddama. Jadi kayak apa sih penciptaan alam semesta ini? Pertama yang Allah ciptakan itu cahaya Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam belum ada, tanah belum ada, api belum ada, air belum ada, angin semua belum ada. Pertama kali yang diciptakan apa? Cahaya Nabi besar Muhammad. Seperti yang dikatakan oleh Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Dikuatkan dengan hadis nanti setelahnya. Ya, setelahnya ya Jabir qala ya Rasulullah an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwal shay'in khalaqa Allah qabla al-ashya. Ya Jabir, ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-ashya nur nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Kalau perkataan Habib Ali Habsyi pertama di rawi pertama itu Habib Ali Habsyi mengatakan fanuru hadzal habib awwalu makhluqin baraza fil alam. Wa minhu, dari cahaya itu, pertama cahaya. Dari cahaya itu tafarra'al wujud, barulah tercabang, terciptalah makhluk-makhluk yang lainnya. Ada namanya surga, ada namanya malaikat, ada namanya iblis, ada namanya angin, ada namanya air. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Dan Allah memberikan ajaran, pembelajaran kepada Nabi Adam tentang asma, tentang nama-nama kullaha, semua nama-nama. Oh, ini namanya angin. Wahai Adam, ketika sudah diciptakan Nabi Adam, wahai Adam, ini namanya angin. Pernah lihat angin? Tidak pernah lihat angin. Subhanallah. Ini membuktikan kalau Allah itu ada. Angin, ada enggak angin? Ada enggak angin? Buktinya apa? Kalau kentut bau. Betul enggak? Pernah lihat kentut? Warnanya kentut apa? Hijau. Itu babi kartun.
angin kita seperti ini. Angin. Ini membuktikan angin ini salah satu ilmu bagi orang yang berakal, berpikir. Oh, angin ini. Barangnya tidak kelihatan, bentuknya kayak apa. Tapi bisa dirasakan begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.